Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Pert Indonesia. Di video kali ini gue mau bahas tentang 5 tipe pekerja remote di Indonesia. Seperti yang udah sering gue bahas di berbagai video yang udah gue bikin di channel ini ya, kerja secara remote memang menawarkan fleksibilitas dan juga otonomi atau decision making yang lebih besar bagi para profesional ya. Tapi tahu gak sih kalian kalau ternyata ada loh beberapa tipe pekerja remote ya dengan gaya dan kebiasaan uniknya masing-masing. Nah, ini berdasarkan pengamatan gue. Berikut ini gue jabarkan, gue share ya. Ini 5 tipe pekerjaan remote yang sering ditemukan di Indonesia. Mungkin salah satunya kalian ya. Oke, pertama ada early bird hustler ya. Jadi ini ciri-cirinya nih si paling rajin bangun pagi lah ya, si paling pagi gitu. Biasanya udah rapi dan udah siap kerja dari pagi gitu ya, dan mereka biasanya juga memulai hari dengan let's say bikin kopi gitu ya dan menyelesaikan tugas-tugas penting sebelum jam makan siang. Kelebihannya kalau tipe pekerjaan seperti ini biasanya lebih fokus dan lebih produktif ya di pagi hari ya, dan juga mereka memiliki banyak waktu untuk menyelesaikan pekerjaan sebelum distraction atau gangguan itu dimulai. Dan termasuk kalau misalnya dia bisa kerjain itu lebih cepat, dia punya spare time di sore hari yang lebih banyak sehingga waktu tersebut bisa digunakan untuk hal lainnya. Untuk kekurangannya sebenarnya early bird hustle ini mungkin kesulitan fokus di malam hari, dan biasanya dia tidurnya tuh duluan gitu ya, jam 9 atau jam 10 tuh dia udah tidur gitu, jadi bukan anak malam lah. Kemudian kita masuk ke tipe pekerja remote yang kedua, yaitu adalah master of meeting. Nah, ini ciri-cirinya nih, orang ini nih si paling standby ya. Kalau misalnya ada online meeting, ini dia selalu siap sedia gitu di depan laptop. Mereka selalu tepat waktu dan aktif berpartisipasi dalam setiap diskusi di meeting ya, jadi dia tuh hampir nggak pernah lolos ya. Mungkin kalau ini lebih ke mandatory sih ya, kadang kan kita meeting itu kan wajib ya. Jadi mungkin buat kalian yang kerja remote dan harus ada online meeting ya, sebaiknya datang. Sebenarnya master of meeting ini lebih ke arah ya dia datang yang lebih siap gitu kondisinya dibanding mungkin yang lain yang masih gedebak-gedebuk ya untuk persiapan meeting online gitu. Tentu saja kelebihannya di tipe pekerja ini adalah mereka ini pandai berkomunikasi ya, dan juga mampu menyampaikan ide-ide ini dengan jelas karena aktif di diskusi tadi gitu. Dan pastinya mereka juga selalu up to date dengan berbagai informasi dan tren terbaru yang terjadi di market atau di masyarakat ya, atau info-info lainnya gitu. Kalau kekurangannya master of meeting itu apa ya? Mungkin karena sering terlalu fokus meeting gitu ya, jadi kadang lupa itu ada kerjaan-kerjaan yang harus diselesaikan sendiri gitu, ada tugas-tugas lain yang harus dikelarin ya, dan biasanya mereka juga cenderung lebih cepat lelah karena terlalu banyak duduk di depan layar, mungkin bisa dibilang gitu ya. Tapi ya tipe ini mungkin banyak juga orang ya kayaknya ya yang sering meeting online, karena ya kalau kerja remote kayak gini ya udah pasti meetingnya online gitu. Satu-satunya pekerjaan diskusi gitu ya atau meeting ya cuma bisa online gitu kalau kerja remote. Jadi ya ini sebenarnya mandatory, tapi ada beberapa orang yang unggul lah dalam tanda kutip ya, dan dikategorikan sebagai master of meeting gitu ya. Oke, tipe pekerja remote yang ketiga adalah the cafe hunter ya. Jadi dia sering banget eksplorasi, sering banget cafe hunting ya. Jadi dia selalu mencari tempat baru untuk bekerja secara remote melalui cafe atau WFC lah, work from cafe gitu ya. Orang-orang seperti ini biasanya selalu mencari suasana yang mendukung gitu ya, nggak mau terkungkung di kamar doang atau di kantor yang ada di rumah. Dia bikin gitu ya, dia nggak mau di dalam satu ruangan itu terus gitu ya, bosenan kalau cuma kerja dari rumah, dan pengen terus mencari suasana baru untuk meningkatkan fokus dan productivity gitu ya. Untuk kelebihannya, tipe pekerja seperti ini biasanya lebih kreatif dan mudah beradaptasi di lingkungan baru ya. Ya sebenarnya nggak jago-jago amat sih adaptasi di lingkungan baru. Mereka cuman ya don't give a shit tentang apa yang terjadi di sekitar mereka gitu. Jadi mereka yang nggak peduli, mereka datang di kafe terus nggak peduli sama ada orang-orang di situ ya, mereka kemudian buka laptop dan fokus kerja di situ gitu. Dan orang-orang seperti ini juga biasanya bisa mendapatkan inspirasi dari orang-orang yang ada di sekitar atau dari suasana yang ada gitu ya. Jadi dia lebih mengamati lah gitu ya. Terus gimana tentang kekurangannya kalau si cafe hunter ini ya? Tentu saja ya bikin boncos ya, karena cafe hunter ini memungkinkan si orang ini untuk menghabiskan banyak uang untuk membeli kopi atau jajanan atau kue-kue atau makanan di kafe-kafe yang dia datengin gitu. Dan mereka juga pastinya, walaupun tadi gue bilang nggak peduli, kadang kalau suara di kafe itu kan kadang nggak bisa kita kontrol ya, jadi keramaian gitu, hiruk pikuk orang, jadi itu bisa mengganggu juga. Plus kalau misalnya kalian sendirian kerja di kafe, itu keamanan barang tuh kadang juga repot ya. Misalnya kalian mau ke toilet atau apa, itu barang-barang mesti diberesin lagi. Kalau udah diberesin mesti mesen lagi kan, jadi boncos lagi tuh. Jadi mesti berdua atau bertiga lah, jadi biar enak gitu ya. Nah, supaya kalau ada ke toilet
outlet atau mau ke mall misalnya, let's say kafenya ada di mall, itu bisa ada yang jagain lah barangnya gitu ya, nggak harus bongkar pasang gitu. Oke, kita lanjut ke tipe pekerja remote yang keempat, itu adalah snack hoarder ya. Jadi ini ciri-ciri ini orang ini si paling doyan ngemil ya sebenarnya ya, karena dia selalu menyediakan snack-snack ya untuk menemani kerja mereka ya. Jadi snacknya tuh berlimpah banyak gitu, dan ini banyak juga sih orang yang kayak gini ya. Cuma kalau gue sih enggak ya, gue nggak ada cemilan sama sekali di sini. Dan biasanya orang-orang ini tuh mereka tuh ngemil sambil kerja untuk menjaga energi, untuk menjaga mood, untuk menjaga fokus gitu ya. Dan kelebihannya untuk tipe pekerja seperti ini biasanya juga orang-orangnya yang kreatif ya dan memiliki banyak ide. Mereka juga santai dan juga tidak mudah stres ya, karena ada cemilan, ada makanan ya, nggak usah khawatir gitu. Nah, kekurangannya dari snack hoarder ini mungkin tergoda untuk makan yang berlebihan dan banyak ya, jadinya ntar segede apa tuh badannya kan. Jadi tidak memperhatikan pola makan biasanya nih, karena terlalu banyak snack mungkin ya. Karena kan ya kalau misalnya kita makan snack itu kan kadang ada aja gitu remahan-remahannya kan ke meja-meja, jadi kotor gitu, jadi berantakan lah mejanya. Itu mungkin kekurangannya untuk si snack hoarder ya. Oke, kita lanjut ke tipe pekerja remote yang kelima. Ini adalah tipe pekerja remote favorit gua, karena ini adalah The Batman ya. Jadi The Batman ini adalah si anak malam ya. Jadi kerjanya tuh dia malam, bukan siang, bukan pagi, bukan sore ya. Dan biasanya mereka ngerasa fokus dan produktifnya itu ya pada saat orang-orang udah tidur gitu, atau orang-orang udah santai gitu ya. Jadi mereka tuh ngerasa kalau udah nggak ada matahari tuh lebih tenang gitu ya, bisa lebih fokus gitu. Ada loh beberapa orang yang memang kerjanya itu malam, makanya kita panggil aja The Batman gitu ya. Si Batman, si paling anak malam. Dan kelebihannya tipe pekerja ini sebenarnya bisa dibilang dia lebih kreatif juga ya, dan juga memiliki banyak ide, dan mereka juga mandiri atau mampu menyelesaikan masalah-masalah dengan cara yang kreatif ya. Biasanya anak malam tuh kayak gitu tuh ciri-cirinya. Ini menurut pengamatan gue aja ya. Tapi kekurangannya tentu saja ini yang lumayan agak ekstrim atau agak bahaya ya, karena si Batman ini kan mungkin sulit bangun pagi dan juga mengikuti meeting di pagi hari ya. Ini bahaya buat karir dan buat kesehatan juga, karena begadang misalnya gitu ya. Dan pastinya kalau orang yang kerja malam biasanya sering begadang, jadinya kelelahan karena kurang tidur ya. Jadi tidurnya malah di pagi. Sebenarnya juga nggak sehat ya, baik secara fisik, baik secara mental maupun secara preparation ya. Karena kita hidup itu sebenarnya secara badan kita tuh memang cocoknya tuh ketemu matahari, yang ngikutin siklus matahari lah gitu. Tapi beberapa orang ada yang jadi Batman lah gitu ya. Oke, mungkin itu tadi ya, sharing-sharing aja seru-seruan terkait 5 tipe pekerja remote yang ada di Indonesia yang dari hasil pengamatan gue ya. Sebenarnya kalau disimpulkan, sebenarnya tipe pekerja remote ini dari 5 ini sebenarnya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang paling penting adalah menemukan gaya yang paling cocok, yang paling ngefit ya untuk kalian sendiri gitu. Dan itu pastinya nanti ketika kalian pilih ya, pastinya diharapkan bisa membantu kalian untuk lebih fokus lagi, untuk lebih produktif lagi ya, dan juga untuk lebih bisa nyaman lagi kerja secara remote. Oke, mungkin ini tips tambahan aja dari gua ya. Apapun tipe atau gaya kerja remote kalian, pastikan kalian itu selalu menemukan rutinitas yang tepat ya. Apakah kalian kerjanya suka di malam hari atau di siang hari, itu dari sisi waktu, dan apakah kalian lebih suka kerja di tempat yang sendiri yang nggak ada orang atau yang tempat keramaian, itu disesuaikan. Jangan dipaksain ya, atau mengikuti tren gitu, disesuaikan dengan diri kalian. Kemudian juga tetapkan selalu batas antara waktu pekerjaan dengan juga waktu pribadi ya. Jadi jangan dicampur-campur, dipisahin supaya work-life balance-nya bagus, supaya nggak stres gitu ya. Pastikan ya kalian juga tahu informasi terbaru dan update-update terbaru di kantor kalian ya, seputar informasi internal atau informasi eksternal ya. Pokoknya hasil-hasil meeting kalian juga harus update gitu ya. Dan pastinya selalu menyelesaikan tugas sesuai dengan waktu dan kapasitasnya. Dan terakhir, jangan lupa untuk selalu luangkan waktu untuk istirahat dan juga berolahraga, karena bekerja di depan laptop berjam-jam itu juga nggak sehat ya. Jadi kalian harus banyak berdiri atau banyak berjalan atau banyak bergerak. Pastikan juga kalian memiliki waktu istirahat yang cukup dan juga berolahraga secara teratur. Mungkin cari yang olahraga yang simple-simple aja, yang kayak cuma push up atau di kamar gitu ya, atau mungkin lari di sekitar rumah atau di mana lah, terserah, itu di GBK juga boleh ya. Jadi harus ada waktu olahraga lah gitu. Oke, mungkin itu pembahasan dari gua. Jadi buat kalian yang saat ini mungkin tertarik untuk apply kerja secara remote di overseas company, kalian cek aja link yang ada di kolom deskripsi di bawah, dan juga nanti akan ada link baru juga untuk di share ya, namanya workfromhome.id. Nanti juga sama, di situ ada lowongan kerja remote juga. Jadi kalian silakan aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Tadi yang link workfromhome.id itu juga gue taruh di kolom deskripsi di bawah ya, buat kalian explore. Sebenarnya itu website masih baru sih, cuma nanti ya semoga bisa diupdate terus ya. Jadi buat kalian yang pengen apply kerja remote, silakan cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, mungkin itu aja untuk video kali ini. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Jangan lupa juga diaktifkan bell notification-nya supaya kalian gak ketinggalan saat ada video baru di upload. Terima kasih sudah menonton video ini. Gue Billy Dolmen, dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.